Pemerintah daerah Kabupaten Kuningan berikan penghargaan pada 175 purna tugas. Ada total sebanyak 175 pegawai negeri sipil menerima SK pemberhentian yang terhitung mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 1 September tahun 2024 yang akan purna tugas. Diserahkan surat keputusan pemberhentiannya secara langsung oleh penjabat Bupati Kuningan Dr. Andes Haji Raden Ib Hidayat MPD pada Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024 bertempat di Aula Graha Sajati BPKSDM Kuningan. Tujuan diberikannya SK pemberhentian sebelum purna tugas adalah upaya pemerintah Kabupaten Kuningan dalam rangka memberikan layanan kepegawaian prima berupa penghargaan dan hak yang akan diterima. Sehingga ketika tiba saatnya aparatur sipil yang purna tugas mencapai batas TMT, secara administratif dan pembayaran uang pensiun dapat segera dilaksanakan. Kabid Informasi Kepegawaian Pengadaan Pemberhentian dan Fasilitasi Profesi ASN BKPSDM Hartanto SHMSI menerangkan bahwa dari 173 PNS tersebut terdiri dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, pengawas, fungsional, dan pelaksana. Adapun golongan pemberhentian terdiri dari golongan 4C ke atas sebanyak 90 orang dan golongan 4B ke bawah sebanyak 85 orang, papar Hartanto. Ib Hidayat memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap ASN yang akan purna tugas, karena telah memberikan puluhan tahun hidupnya mendharma baktikan hidupnya kepada negara. Semoga dharma bakti Bapak Ibu sekalian kepada negara mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ib berpesan agar para ASN yang akan purna tugas jangan berdiam diri, tetapi dapat memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat luas di luar kedinasan. Ketika Bapak Ibu sudah purna tugas, jangan berdiam diri tetapi dapat berkecimpung di luar bersama masyarakat. Ikuti organisasi kemasyarakatan dan kemanusiaan, dengan harapan selalu memberikan kebermanfaatan, ujar Ib. Pada agenda tersebut, ada 6 pegawai negeri sipil yang diberikan secara simbolis surat keputusan pemberhentian tugas. Salah satunya adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dr. Andes Dudi Budiana MSI yang dalam waktu dekat akan purna tugas. Saya berharap dan mereka tetap produktif, maksudnya gini, walaupun purna bakti punya aktivitasnya apapun, kemasyarakatan, sosial, misalkan kalaupun ada pekerjaan kembali ke bertani maka, tapi yang penting ada aktivitas karena ketika beliau-beliaunya kan kerjanya luar biasa Pak, masa kayak yang 30 tahun, ada yang 35 tahun, minimal yang 28, artinya sekian tahun kan bekerja terus tiba-tiba berhenti. Nah ini yang bahaya dalam kata ketika tidak aktivitas itu biasanya kan ilmu kesehatan mengatakan fungsi-fungsinya terganggu kan jadi sakit. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu yang purna ini tetap ada aktivitas, ada kebermanfaatan, baik di pengawasan mangga, baik di pramuka, misalkan pramuka juga bisa membina ya, jadi guru, jadi apapun yang bisa dimanfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga kan kita sedang menunggu ini Pak, penggantinya lah. Nah jadi ini pensiun, nah ini penggantinya kumaha, ini biasanya suka ada miss, jadi yang pensiun banyak, penggantinya cuma sedikit. Nah ini juga sedang kami komunikasi dengan Kemenpan ya, karena itu bicara masalah kuota. Walaupun kami sudah mengajukan dan kuota ini sedang dalam proses. Yang kedua juga kuota ini juga kita harus mengimbangi dengan APBD kita lah, karena kan pengangkatan ini anggaran dari pusat Pak, dibebankan ke daerah, itu harus begitu. Jadi maka saya meminta, jadi ketika ASN itu dilantik ya, dia harus multi talent, jadi harusnya serba apa ya, dengan dengan perkembangan zaman sekarang harus adaptasi, harus cepat, lebih smart gitu ya, lebih pintar, lebih cerdas gitu. Kalau dulu mah kan pasukannya banyak, ini kadang-kadang satu kepala ini anak mana nggak hiji. Nah itu kudu ya, itulah ada ekstra power yang harus dikeluarkan. Selain itu untuk dedikasi, loyalitas tidak tercela. Prestasi itu bagaimana, terutama yang baru ini dia harus berprestasi dalam bidangnya. Tugasnya di dinas apa, itu dia harus punya inovasi, kreasi yang baru untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Jangan asal saja.
dedikasi mendekatkan kepada negara, Pak. Dan kita aparat negara, berarti kita punya tanggung jawab lahir batin kepada negara, menjaga NKRI, Pancasila, agar seterusnya. Kemudian PDL-nya loyalitas itu kepada pimpinan, bukan kepada pribadi, kepada jabatan. Sama halnya nanti ada bupati baru, ya itu bupati yang sekarang saya misalkan, nanti ketika ada yang baru ya yang baru, itu loyalitas, Pak. Nanti setelah itu ada yang baru, ya itu karena pimpinan itu kan diamanati, Pak, dipilih oleh rakyat banyak, itulah pemimpin. Nah itu kita harus loyal kepada jabatan, bukan kepada pribadinya, karena pribadinya bisa pensiun, bisa berakhir, tapi kepada nanti yang datang ya harus loyal. Itulah aturan. Ya terakhir tidak tercela jangan ada pelanggaran. Kalau pelanggaran itu kan nanti ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran